Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Semoga anak-anak juga selalu sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, bersama dengan Ibu di sini kita akan terus belajar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Materi kita pada pagi hari ini adalah peta konsep, garis alur, rangkuman dari buku fiksi dan non-fiksi. Kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu peta konsep, garis alur, rangkuman dari buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yaitu 4.15 membuat peta pikiran rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi dan buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan peta konsep alur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, menyusun sinopsis buku fiksi. Dan yang ketiga, menyusun rangkuman buku non-fiksi. Mencatat informasi dari buku fiksi dan non-fiksi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu peta konsep garis alur, sinopsis, dan ringkasan buku non-fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan peta konsep garis alur? Peta konsep garis alur adalah garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa subbab. Setiap subbab diperinci dalam beberapa bagian lagi. Nah, pembahasan isi buku seperti itu akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang disebut dengan peta konsep. Nah, coba kalian perhatikan contoh peta konsep berikut, yaitu pada Hajana Sastra Melayu Klasik terdiri dari bab 1 yaitu latar belakang budaya dan tradisi sastra masyarakat Melayu. Yang kedua di bab 2 karakteristik sastra Melayu, dan bab 3 sastra Melayu pengaruh asing. Nah, jadi apabila kita masukkan ke dalam peta konsep, maka seperti ini contohnya. Dalam buku Hajana Sastra Melayu terdiri dari 3 bab. Nah, dalam bab 1, latar belakang budaya dan tradisional sastra masyarakat Melayu, ini membahas tentang pengertian masyarakat Melayu. Yang kedua, latar belakang budaya. Yang ketiga, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Kemudian wujud karya seni dan bentuk-bentuk karya sastra. Nah, ini adalah bagian pada bab 1. Kemudian bab 2, karakteristik sastra Melayu, membahas tentang pengertian sastra klasik, ciri-ciri sastra klasik,
ciri khusus dalam aspek kebahasaan, dan klasifikasi sastra klasik. Kemudian pada bab 3, sastra Melayu pengaruh asing, membahas tentang sastra Melayu pengaruh Jawa, kemudian sastra Melayu pengaruh Hindu, dan sastra Melayu pengaruh Islam. Nah, dengan membuat peta pikiran atau garis alur, isi keseluruhan buku bisa tergambar dengan jelas. Isi setiap bab dalam sebuah buku dapat lebih diperjelas dengan bentuk peta konsep, yaitu seperti ini. Nah, satu bab disajikan dalam satu bagian sehingga sistematikanya bisa lebih terperinci. Hubungan antara bagiannya pun akan lebih mudah dipahami. Buku-buku fiksi seperti novel, kumpulan cerpen, dan dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta pikiran, garis alur. Rangkaian cerita yang ada pada buku itu akan lebih jelas dan lebih mudah dipahami pembaca. Nah, peta pikiran dari buku fiksi harus memuat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, penyajian peristiwa. Ketiga, terjadinya konflik. Yang keempat, penyelesaian konflik. Dan yang kelima adalah penutup. Kemudian, sinopsis. Nah, yang dimaksud dengan sinopsis adalah sinopsis memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah ikhtisar karangan, biasa diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Kemudian pengertian yang kedua, sinopsis adalah karangan lain dalam bentuk ringkas dari suatu uraian. Dari kedua pengertian tersebut, sinopsis termasuk karangan dalam bentuk ringkas. Sinopsis adalah ringkasan cerita dengan mengutamakan alur yang tepat serta mengungkap aspek menarik dari karya sastra. Sinopsis dapat dikatakan sebagai bentuk ringkas karya sastra. Mengapresiasi karya sastra tidak cukup hanya membaca sinopsis. Sinopsis hanya mengungkapkan alur cerita. Adapun langkah-langkah dalam membuat sinopsis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca cerita secara saksama. Nah, membaca cerita itu bertujuan untuk memahami jalan cerita secara runtut atau kronologis. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan pemahaman cerita. Kemudian, menyusun alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita sebaiknya disusun secara runtut. Urutan cerita dalam sinopsis sesuai alur asli cerita yang kamu baca. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mengutamakan aspek persuasif dan menggunakan bahasa peringkas. Nah, kamu harus menggunakan bahasa menarik. Tujuannya adalah agar pembaca tertarik membaca sinopsis. Bahasa tersebut harus ringkas, jelas, dan tidak menimbulkan salah satu tafsir pembaca. Sinopsismu harus sesuai dengan cerita aslinya. Jangan menambah atau mengurangi cerita. Kemudian yang keempat adalah sinopsis harus menarik. Sinopsis yang dibuat dapat memberikan rangsangan bagi pembaca. Rangsangan tersebut dapat menarik pembaca
untuk membaca naskah aslinya. Jadi, langkah-langkah dalam membuat sinopsis ada 4 langkah. Kemudian, ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Ringkasan buku non-fiksi. Ringkasan adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita. Ringkasan buku fiksi menyajikan peta konsep atau garis alur berdasarkan isi buku. Nah, berikut ini langkah-langkah meringkas buku non-fiksi. Yang pertama, membaca buku dengan saksama hingga 2 atau 3 kali. Yang kedua, membaca perintah atau petunjuk dengan teliti. Yang ketiga, membaca sekali lagi isi buku untuk mendapatkan gagasan utama. Yang keempat, menyusun ringkasan sementara menggunakan bahasa sendiri. Kemudian membaca kembali ringkasan sementara untuk cek perbaikan. Kemudian yang keenam, menghitung jumlah kata dalam ringkasan sementara. Kemudian menulis ringkasan jadi dan mencantumkan jumlah katanya pada akhir ringkasan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan, yaitu menentukan buku antologi cerpen berikut. Nah, ini ada contoh cerpen dengan judul Elang. Sekarang kalian perhatikan dan kalian baca judul contoh cerpen, yaitu dengan judul Elang berikut. Sekarang kalian baca. Akan menentukan hubungan, yaitu judul cerpen dengan isi cerpen. Nah, adapun hubungan dari judul cerpen dengan isi cerpen adalah judul cerpen dalam buku kumpulan cerpen, yaitu Elang, antara judul cerpen dengan isi cerpen memiliki hubungan karena Elang adalah salah satu tokoh dalam cerpen tersebut. Adapun isi cerpennya adalah membahas alasan si kakek memberi nama Elang kepada cucunya. Kemudian, hubungan antara suasana dan penokohan dalam cerpen.
Suasana dalam cerpen tampak mencekam karena rumah toko elang didatangi pencuri. Suasana mencekam dalam cerpen juga digambarkan oleh pembuat toko elang yang berlari sembunyi di tempat aman. Suasana kembali normal saat tokoh kakek datang dan tokoh elang merasa kedamaian dalam dirinya. Ini adalah hubungan antara suasana dengan penokohan dalam cerpen. Kemudian, pesan dalam cerpen tersebut. Yang pertama, pilihlah tempat aman agar selamat dari bahaya yang mengancam. Kemudian, ciptakan suasana aman dan damai di dalam rumah. Kemudian, unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi terdiri dari judul buku. Judul buku resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Kemudian, identitas buku. Identitas buku ini adalah mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Kemudian penulis resensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi, termasuk fiksi atau non-fiksi. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Bagian pendahuluan berisi landasan berpikir preresensi. Bagian pendahuluan biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Kemudian, isi resensi. Isi resensi merupakan bagian inti resensi. Bagian ini meliputi sinopsis atau isi buku secara ringkas, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Nah, adapun isi resensi ini terdiri dari ada sinopsis isi buku. Dalam bagian ini, peresensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku-buku fiksi, peresensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah, watak, dan latar cerita, sehingga orang lain penasaran ingin membacanya. Kemudian, kelemahan dan keunggulan buku. Penulisan resensi harus mengemukakan segi-segi menarik dari buku tersebut. Penulis buku juga harus mengemukakan kekurangan dari buku tersebut. Kemudian, unsur-unsur resensi yang kelima adalah penutup. Unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Peresensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun sebuah resensi. Sebelum membuat resensi, peresensi harus membaca buku yang akan diresensi terlebih dahulu. Sebaiknya, peresensi memiliki pengetahuan memadai, terutama yang berhubungan dengan isi buku yang akan diresensi. Dalam menyusun sebuah resensi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada data buku, yaitu meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Yang kedua, pendahuluan.
Pendahuluan berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau unsur yang berhubungan dengan tema atau isi. Kemudian, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. Kemudian, harus bermanfaat untuk pembaca pada umumnya. Kemudian, langkah-langkah dalam menyusun resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi. Kemudian yang kedua, menyampaikan atau menyajikan fisik buku tersebut. Kemudian menggambarkan isi buku secara keseluruhan. Yang keempat, membahas atau mengkritik fisik buku. Kemudian yang kelima, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Kemudian yang keenam, mengajak pembaca untuk membaca buku dan manfaatnya. Perbedaan antara kritik, esai, dan resensi adalah sebagai berikut. Kritik adalah penilaian terhadap karya untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Adapun esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Kemudian, resensi adalah salah satu bentuk tulisan jurnalistik populer yang memiliki aturan-aturan penulis. Nah, inilah tentang peta konsep, garis alur, rangkuman dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini ada soal, kalian kerjakan. Soalnya adalah, jelaskan perbedaan antara kritik, esai, dan resensi. Soal yang kedua, sebutkan langkah-langkah dalam membuat sinopsis. Ibu bacakan lagi. Jelaskan perbedaan antara kritik, esai, dan resensi. Soal yang kedua, sebutkan langkah-langkah membuat sinopsis. Nah, anak-anak, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dan dorongan dari kedua orang tua kita. Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.